mimpi adalah haram. Boleh diharamkan, tapi harus dilihat dulu dengan ajaran agama Islam dengan ajaran Jawa, kira-kira melenceng enggak? Sugeng dalu. Asal Bandung nggih sampun kepanggih. Amin. Pak niki kangge ngawali obrolan nggih. Nggih. Panjenengan julukane kan bocah sableng, Bocah pencilaan. 331. Nah, saged panjenengan dirasakan rumiyin Pak niku maknanipun napa nggih? Oh nggih. Maknanipun bocah sableng, bocah pencilaan 331 niku nggih maknanipun ingkang sepindah niku angsal kula nggih, angsal saking nek bocah sableng niku angsal saking Kraton Ngayogyakarta niku tahun 2000 sekawan. Niki sejarah kula anu riyen kesane mboten nganu. Terus bocah pencilaan niku kula angsal wulan sura kala wingi enten nggene Syekh Jangkung utawa nggene Syekh Saridin. Terus 331 niku angsal kula saking kiai ulama rikala rumiyin wonten ing Sarang lan Kragan. Niku kula diparingi angka 331. Lah maknanipun niku enten kepanjanganipun. Bocah sableng, bocah pencilaan niku enten kepanjanganipun nggih niku bakale ana coba amanah hambane senadyan abot bakale langgeng eling ning Gustine. Niku kepanjangane bocah sableng. Nek kepanjangane bocah pencilaan niki kula dereng hafal, cobi sekedap. Nek kepanjangane bocah pencilaan niku belajarlah bersama orang-orang Oragan, cobalah cermatilah ajaran amalan agamanya, hasrat hidupnya, petunjuk engkau nanti cerahnya cahaya ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamunkanlah, lakukanlah amanah-amanat ajaran amalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nabimu. Nabi kita adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bocah pencilaannya itu. Nanti kalau ini buku ini harus kita kupas untuk tanah Jawa, masyarakat tanah Jawa terutama. Yang kedua untuk Nusantara, bukan hanya tanah Jawa, tapi untuk Nusantara bahkan dunia. Insya Allah Palestina dan Israel insya Allah akan damai tentram dengan buku ini. Insya Allah, karena apa? Ini ajaran asli dari pribumi tanah Jawa untuk pedoman dan petunjuk yang napa nggih nek diarani wong Jawa niku tata kramane sopan santun unggah ungguhe enten. Karena napa? Sakniki pun ical sedaya. Tata krama niku pun mboten enten niku. Sopan santune niki kedah dipun niki kula kalih TNI sampun siap. TNI pun kula luncurke kedah ngertos basa luar negeri. Tinggi napa? Tinggi nerangke tentang buku niki. Sing asli pun kula serahke teng TNI. Niki kula tinggal fotokopine mawon. Niku. Pak, berarti tiang nek sampun belajar niku nggih. Nggih. Gadan niku berarti tiang sampun niku nggih, sampun linuwe. Insya Allah seperti itu, karena ini adalah buku yang saya namakan buku Saka, asli dari ajaran tanah Jawa, yang ada kaitannya angka 7. Kalau dalam ajaran agama Islam itu kan ada juga langit bersab 7. Terus baginda Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu 7 ayat, mengelilingi Ka'bah itu 7 putaran, 1 minggu itu ada 7, dan banyak sekali tentang ajaran agama Islam tentang angka 7. Makanya ajaran orang Jawa itu ada kaitannya angka 7, ada 5 macam. Dan dalam petunjuk yang kita dapatkan niku tanah Jawa niki tanah suci ingkang nomor kalih saking tanah suci Mekah lan Madinah. Saged dibuktekne enten niki. Niki enten niki. Suci pundi, Pak? Mekah kali Jawa. Napa, Deh? Suci pundi Mekah kali Jawa? Nggih tanah suci. Enten niki kan tanah suci yang kedua. Jawa niki. Nggih.
Yang pertama ingkang sepindah niku enten tanah suci. Amargi mriku tiyang setri. Nah mriki tiyang jaler. Amargi napa petunjuk sing kula tampi niku turunnya Nabi Adam alaihissalam enten tanah Jawa. Mungkin enten kitab ayat suci Al-Qur'an. Kula mboten ahli kitab. Kula wong kapitayan. Tapi nggih niku petunjuk sing kula tampa bahwa Nabi Adam itu diturunkan di tanah Jawa dan Siti Hawa ada di kota Mekah. Setelah dua-duanya beliau itu sudah sadar mengakui kekeliruan dan kesalahan waktu di surga, baru Allah itu memberitahu petunjuk kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau Nabi Adam ini untuk berjalan ke arah barat. Mungkin ada. Surga itu ada nih. Ya ada. Di mana tempatnya surga? Surga itu Allahu alam. Pasti ada. Karena petunjuk yang kita dapatkan ada. Karena itu wujud suatu tempat atau bagaimana? Ya Surga itu? tempat yang dijanjikan oleh Allah itu ada. Ada gitu. Ada. Yakin ada gitu. Yakin ada. Karena apa? Karena petunjuk mimpi saya bukan mimpi ya, maaf. Bukan mimpi. Itu asli real itu. Pas waktu saya melakukan bunuh diri pernah saya. Itu saya pernah diingatkan sama saudara-saudara kita, saudara kita dari hati untuk mengingat apa yang kita dapatkan waktu kita bunuh diri. Cuma itu untuk rahasia saya untuk nanti untuk perjuangan NU. Ini tidak boleh saya buka. Karena apa? Mimpi pada saat ini diharamkan oleh golongan beliau. Mimpi adalah haram, boleh diharamkan, tapi harus lihat dulu, ya kan? Dilihat dulu dengan ajaran agama Islam, dengan ajaran Jawa, kira-kira melenceng nggak mimpi itu? Karena apa? Karena mungkin saja di dalam kitab ayat suci Al-Quran ada. Bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu bagi hamba-hamba yang beruntung. Sari intinya di situ. Itu mungkin ada. Saya bukan orang ahli kitab, enggak. Mungkin ada. Makanya beruntung petunjuk-petunjuk dari mana? Mungkin dari mimpi, bisa dari kenyataan, bisa. Kalau kenyataan seperti apa? Kadang ditabrak atau kecelakaan, posisi masih sehat gitu kan. Seharusnya kalau tabrakan berat itu seharusnya orang ini harus meninggal, tapi kenapa masih hidup? Nah, itu adalah suatu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Seperti itu. Allah itu siapa, Pak? Apa? Allah itu siapa? Allah itu tidak berwujud, kita nggak tahu. Tapi kita nanti akan tahu. Itu belum saya bongkar. Terus agama yang paling benar sendiri itu agama apa? Sebenarnya kalau memang agama yang benar, kita dalam kitab ayat suci Al-Quran mungkin ada. Kita harus mempercayai kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran diturunkan. Itu ada berapa? Ada 4 yang dipercayai oleh NU. Para kiai dulu, saya masih ingat waktu kecil, itu kiai itu mengatakan kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran itu diturunkan, itu ada kitab Jabur, Injil, Taurat, Injil, baru kitab ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang kita harus mempercayai. Maksudnya apa? Kan gitu. Kenapa Allah ini menurunkan kitab suci kok 4? Itu harus tahu alasannya. Untuk mempercayai kan. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang untuk agama Islam yang paling suci, paling benar, nggak boleh. Karena apa? Di kitab suci Al-Quran, di kitab suci Al-Quran itu kan ada untuk mempercayai kitab suci sebelum kitab ayat suci Al-Quran diturunkan. Nah, maksudnya apa? Nah, kita harus sadar seperti itu. Apakah kitab suci itu buatan dari Allah? Iya, semuanya diturun. Iya, buatan dari Allah, itu diturunkan oleh para nabi-nabi yang terpilih. Seperti itu. Dengan cara apa Allah menurunkan? Ya dari mimpi, mungkin dari bisikan. Bisa.
Yang penting tidak melenceng dari syariat Islam. Maksudnya dalam bisikan suara. Iya. Berarti Allah wujud dong. Apa? Allah kok bersuara berarti kan Allah wujud. Nah, itu nggak berwujud. Tapi katanya pakai suara tadi. Ya, Berarti tapi kan wujud, ada suaranya kan wujud, Pak. ya kalau wujud, sekarang gini, ibaratkan kotoran inilah wujud atau enggak, kelihatan enggak? Kan enggak kelihatan juga kotoran ini. Tapi sekali kita gini kan, pasti akan kelihatan. Sama. Besok akan kita bongkar. Maksudnya gini loh, Pak Sableng ya. Ya, Allah menurunkan kitab itu kan pakai mimpi, kadang pakai suara gitu. iya. Sesuatu itu ada suara pasti kan wujud. Ya suara wujudnya wujud suara, kan gitu. Nah, kalau Kan ada suara ya, kan ada orangnya juga. nah, sekarang gini, kita kembali ke sejarahnya Nabi Musa kalau nggak keliru itu. Sejarahnya Nabi Musa. Beliau Nabi Musa ini kan alaihissalam ini kan ingin tahu wujudnya Allah itu seperti apa. Iya. Tapi kenyataannya setelah melihat, beliau kan kaget. Kan gitu kan? Tidak boleh diceritakan atau tidak boleh diperlihatkan seperti itu. Biarpun itu tahu. Itu rahasia ilahi. Kalau orang tidak percaya dengan segi adanya Allah ya seperti ini pertanyaannya. Banyak sekali. Allah itu bentuknya seperti apa sih? Ada atau enggak? Seperti itu. Sekarang kita kembali ke ajaran Jawa. Eling lan waspada. Itu maksudnya apa? Itu kalau dalam ajaran Jawa itu eling lan waspada itu punyanya Semar. Eling lan waspada, eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Eling marang Gusti Kang akarya jagat. Gusti eling marang Gusti Kang Maha Dumadi, sama kok sebenarnya. Ajaran Jawa itu sama. Cuma perbedaannya ajaran orang Jawa itu tidak mempunyai kitab. Makanya Ki Semar itu kan mempunyai ilmu kang linuwih seperti itu. Besok akan ada ajaran agama yang sempurna. Bukan Islam. Islam yang menyempurnakan semua kitab itu Islam. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil baru disempurnakan oleh kitab suci Al-Quran. Jadi tiga ini disempurnakan oleh kitab suci Al-Quran. Disempurnakan, bukan kesuci loh ya, tapi disempurnakan. Contoh, jenengan nek damel griya, kinten-kinten nek cagak setunggal saged napa mboten? Mboten saged. Cagak kalih mboten saged. Cagak tiga nggih mboten saged, mesti cagake sekawan. Kados niki. Cagake sekawan. Makanya disempurnakan. Ka'bah niku sudute pinten? 4. Makanya kitab ayat suci Al-Quran, agama Islam ini penyempurna dari kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum kitab suci Al-Quran diturunkan. Itu. Tadi kan menyebut surga. Apa? Tadi kan menyebut surga. Nah, sekarang Nanti yang menjadi penghuni surga itu cuma umat Islam semua. enggak. Yang taat, yang beriman, taat dan takwa kepada Allah Sang Maha Pencipta. Contoh seperti orang Jawa, eling lan waspada. Zaman dulu nggak ada namanya sholat, itu nggak ada. Berarti kalau orang Jawa zaman dahulu, orang Kapitayan berarti masuk neraka semua. Sedangkan yang petunjuk yang kita dapatkan itu seperti itu tadi. Kitab 4 ini adalah suatu rumah yang bagus, yang sudah dibentuk, disempurnakan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Disempurnakan rumah itu menjadi bagus. Ya tadi seperti rumah, masa membuat rumah satu tiang kan nggak bisa. Yang memerintahkan untuk sholat itu siapa, Pak? Nah kan dalam perjalanan baginda Rasulullah kan ada, di kitab suci kan ada.
Di kitab suci itu ada, di kitab suci Al-Quran. Saya bukan ahli kitab, tapi ada. Makanya antara kitab ayat suci Al-Quran dan hadis itu harus sejajar. Hati-hati untuk mempelajari hadis. Hadis itu adalah hanya riwayat. Hadis itu adalah riwayat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Banyak sekali hadis-hadis itu, bermacam-macam hadis. Jadi berhati-hati kalau untuk belajar tentang hadis. Yang penting untuk pedoman pertama adalah kitab ayat suci Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Itu yang asli. Itu semua dari Allah semua. Iya. Semua dari Allah. Ini karena apa? Karena kitab suci Al-Quran sekarang itu tinggal 6.236 ayat. Pak, bentar, ini kalau semua dari Allah gitu. Ini kan ada 6.666 ayat. Iya. Berarti Allah itu bersuara sampai sekian ini banyaknya. Iya, wahyu itu. Makanya baginda Rasulullah itu menerima wahyu kitab ayat suci Al-Quran itu kurang lebihnya 22 sampai 23 tahun mendapatkan wahyu satu kitab ayat suci Al-Quran. Jadi tidak langsung des kitab gini satu gini langsung des turun, enggak. Jadi bertahap. Selama 22 sampai 23 tahun. Itu juga diresapi, dilakukan, dikerjakan. Tidak hanya dibaca. Seperti itu. Kalau sekarang kan saudara-saudara kita kan cuma membaca kitab ayat suci Al-Quran. Cuma dibaca saja, tapi maknanya tidak tahu. Itu kelemahannya sebagai umat Islam. Ajaran Jawa dengan Islam itu sinkron enggak? Sinkron, sama. Contohnya? Contohnya dengan pitungan. Di sini ada, ya. Di buku ini ada yang ini sinkronnya ada di sini. Ada di pertama. Pitungan ini sinkronnya. Sinkronnya pitungan, pitutur, ini harus tahu semua. Ini sinkron semua. Makanya para kiai ulama sekarang takut dengan ajaran ini. Ini sinkron, benar-benar sinkron.